Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Darul Bulian dari Fakultas Ekonomi jurusan Perbankan Syariah. Saya akan menyampaikan hasil resum dari PPAK hari pertama dan PPAK Universitas UIN Malang memiliki nama Armada Pandita yang bertema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Visi dan misi UIN Maliki Malang. Visinya adalah terwujudnya pendidikan tinggi integrasi dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi dari kampus UIN Maliki Malang adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi, kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, kematangan profesionalitas. Adalah wawasan bidang akademik oleh Profesor Dr. Umi Sumbullah, MAG. Kampus kita adalah Mahat Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter yang ulul albab, khususnya di pilar dari keempat pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual akhlak yang harus dimiliki oleh mahasiswa, diantaranya melalui pendidikan. Yang kedua, kita punya pengembangan bahasa asing, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, lalu pengembangan bahasa Mandarin, dan lain-lain. Kita ada Rumah Tahfidz Al-Quran atau RTP. Kita mewadai mahasiswa bisa mengembangkan bakat dan minat Anda khususnya pada bidang tahfidzul Quran sebagai penghafal Quran. Bahkan hingga sekarang tidak kurang dari 2000 mahasiswa UIN Malang adalah hafidz. Hafidz itu mereka berlatar belakang fakultas maupun program studi yang berbeda-beda. Lalu kita punya Rumah Moderasi Agama yang akan mendidik kita semua menjadi generasi dan mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung tinggi prinsip serta nilai-nilai keagamaan, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keberagaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi di tengah-tengah di antara pergalauan antara ideologi radikalisme di kanan dan di ideologi liberalisme di kiri. Sangat mengapresiasi dengan apa yang terjadi disampaikan oleh mahasiswa. Tema dari PPAK tahun ini adalah mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Ini sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama, di mana UIN Malang sebagai salah satu PTKIN yang berada di bawah Kementerian Agama harus menjadi corong bagi pengembangan, sebagai pengembangan Islam moderat. Persoalan akademi atau bidang akademik mulai pada proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasa berlangsung sampai 8 semester. Kemudian kurang lebih ada 150-160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian penelitian baik itu skripsi atau tugas akhir maupun yang lain. Kemudian juga pengabdian masyarakat baik itu PKL. PKL itu adalah praktik kerja lapangan di lembaga profesi. Lalu ada ujian komprehensif, ada ujian skripsi hingga wisuda. Itu semua adalah kegiatan-kegiatan akademik yang akan dijalani selama perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang hingga nanti menyandang gelar sarjana. Materi yang kedua adalah bidang kemahasiswaan. Menjadi mahasiswa UIN Malang tidaklah gampang. Kalianlah orang-orang pilihan. Meskipun masih daring, kami tetap berharap mahasiswa tetap semangat. Dan UIN Malang adalah kampus yang nyaman, sejuk, dan sangat rindang. Mahasiswa itu harus siap secara mental dan spiritual untuk mengikuti pembelajaran dalam UIN Malang. Karena UIN Malang memiliki banyak fasilitas untuk menunjang pembelajaran mahasiswa, dan mahasiswa harus berpikir secara ilmiah dan keagamaan.
Inilah yang membedakan dengan kampus lain, karena UIN Malang menginginkan meneruskan perjuangan dalam mengajarkan keagamaan Islam. Mahasiswa khas UIN Malang telah memiliki ciri khas sendiri dari universitas lain, mulai dari perilaku dan pakaian harus rapi dan bagus, seperti di pesantren, bahwa menjadi mahasiswa harus kreatif, bisa tampil di masyarakat dengan berbagai keahliannya. Ada banyak UKM di UIN Maliki Malang untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa. Contohnya Jepret Foto Club, klub teater, band, dan olahraga. Dan ada juga keorganisasian internal seperti DEMA dan SEMA. Mahasiswa jika ingin lulus S1 harus mempunyai surat dari kegiatan kesiswaan. Banyak beasiswa yang ada di UIN Malang. Untuk ke mahasiswa baru harus patuh dan tunduk terhadap peraturan yang sudah ada di UIN Maliki Malang. Materi 1 pada hari kedua adalah DEMA, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Diketuai oleh Farhan Adi Murosadi dari Fakultas Kedokteran, Ilmu Kesehatan, jurusan Farmasi. Wakilnya adalah Ahmad Fawaid dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Arti DEMA adalah organisasi interkampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. DEMA ada beberapa lingkungan, yaitu dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Turunan lembaga eksekutif ada himpunan mahasiswa jurusan ataupun himpunan mahasiswa prodi. Selanjutnya adalah Senat Mahasiswa atau SEMA. Adalah organisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinir DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA antara lain advokasi yang bertugas menyampaikan permasalahan ketika kuliah seperti UKT kepada pihak-pihak terkait. Fungsi selanjutnya antara lain legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Adapun tugas-tugas SEMA yaitu meliputi pengawasan terhadap DEMA, memberi persetujuan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Mahasiswa, dan memberikan pengesahan kepada setiap laporan penanggung-jawaban setelah selesainya suatu acara. Dan yang terakhir, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang. Wewenang Senat yaitu membentuk undang-undang yang dibahas Presiden, mempertimbangkan aspirasi mahasiswa, mengawasi hasil sidang DEMAU, mengawasi pelaksanaan kerja DEMAU, turut andil dalam mengkaji permasalahan, menerima dan membahas usulan, dan memberikan peringatan kepada DEMAU. Ada pula persyaratan bagi mahasiswa baru yang ingin bergabung dengan SEMA, antara lain yaitu IPK minimal 3, kedua memiliki SK kepengurusan, dan terakhir siap terikat komitmen organisasi. Lalu materi kedua pada PBAKU di hari kedua adalah tentang UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Yang pertama adalah UKM Resimen Mahasiswa Satuan 811 Wijakarta Yuda Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Bisa disebut Menwa. Apa itu Menwa? Menwa adalah unit kegiatan mahasiswa yang mirip seperti Paskibra kalau di SMA.
Untuk UKM yang ketiga adalah KSR PMI, seperti PMI, PMR di SMA, memiliki program kerja seperti kartu kendali, pengukuhan akar, mustadah, dan disnatalis. Dikten, pendelegasian, latihan pra-ujian PMI, latihan bersama, forum fasilitator, diklatsar, ujian PMI. Lalu selanjutnya adalah UKM paduan suara yang disebut Gema Gita Buana. Paduan suara mahasiswa Gema Gita Buana adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Negeri Malang yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni tari suara, khususnya paduan suara. PSM GGB diresmikan selama unit kegiatan mahasiswa di Malang pada tahun 2015. Dengan kurang lebih 6 tahun umurnya cukup muda sebagai kelompok paduan suara. Dengan berbagai kegiatan berupaya untuk mengembangkan bakat minat para anggota di bidang paduan suara dan juga kepegawaian berorganisasi. Yang ada di paduan suara, pertama belajar bareng, bermusik dan berorganisasi. 2. Mengekspresikan bakat di konser. 3. Kompetisi-kompetisi regional dan internasional mengukir prestasi. 4. Tampil dalam acara internal dan eksternal. UKM yang selanjutnya adalah UKM seni religius. UKM seni religius adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinator yang bergerak dalam bidang seni islami. Selanjutnya adalah UKM Jebret Foto Club, adalah organisasi intrakampus yang mempunyai visi dan misi dapat menjadikan alternatif pilihan bagi mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat dalam bidang fotografi dan videografi. Dan materi terakhir adalah yang disampaikan oleh anggota DPR RI dan juga lulusan dari UIN Manigi Malang yang berjudul Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Beliau menjelaskan tentang pentingnya vaksin di masa pandemi ini dan cara-cara agar terhindar dari pandemi. Wakil rakyat harus benar-benar mewakili rakyat. Bergabung dalam organisasi sangatlah membantu atau pengalamannya yang sangat berguna bagi kita saat bekerja. Di dunia ini tidak ada yang bisa membuat obat COVID. Cara menangani pandemi hanya dengan percepatan vaksin. Kurangnya sosialisasi dalam desa menjadikan angka kematian atau sulitnya diajak vaksin di daerah pedesaan menyebabkan memperlambat berhentinya pandemi COVID-19. Ekonomi juga turun karena pandemi COVID yang semakin tinggi. Agar ekonomi naik, pandemi harus turun. Hilangnya pekerjaan karena semakin tingginya pandemi. Mahasiswa harus mahir berteknologi. Kita semua harus menjadi generasi unggul, harus punya keunggulan moral, tidak hanya punya kecerdasan emosional namun juga kecerdasan digital. Jangan sampai lulusan UIN Malang sampai menjadi penyumbang pengangguran Indonesia. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.